Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang teori neuroscience. Untuk definisinya, saya sendiri yang akan menjelaskannya. Apa itu pengertian neuroscience? Neuroscience adalah sistem pendidikan baru yang mempelajari tentang sistem kerja saraf. Menurut secara etimologi adalah ilmu neural atau neural science yang mempelajari sistem saraf, terutama mempelajari neuron atau sel saraf dengan pendekatan multidisipliner. Secara terminologi, neuroscience merupakan bidang ilmu yang mengkhususkan pada studi saintifik terhadap sistem saraf. Neuroscience juga disebut sebagai ilmu yang mempelajari otak dan seluruh fungsi-fungsi saraf lainnya, yaitu memahami struktur-struktur otak. Menurut Kushartanti, berat otak kurang lebih 1350 sampai dengan 1400 gram atau lebih kurang 2% dari berat badan. Tidak ada hubungan langsung antara berat otak dan besarnya kepala dengan tingkat kecerdasan. Otak bertambah besar namun tetap berada dalam tengkorak, sehingga semakin lama akan semakin berlekuk-lekuk. Semakin dalam lekukan pertanda semakin banyak informasi yang disimpan, dan semakin cerdaslah pemiliknya. Ketika anak memasuki usia 3 tahun, sel otak telah membentuk sekitar 1000 triliun jaringan koneksi atau sinapsis. Jumlah ini 2 kali lebih banyak dari yang sel-sel yang ada pada orang dewasa. Setiap rangsangan atau stimulasi yang diterima anak akan melahirkan sambungan baru atau memperkuat sambungan yang sudah ada. Baik, saya akan menjelaskan teori-teori neuroscience dalam pembelajaran. Dalam teori ini terdapat 4 bagian. Yang pertama, teori emosi, teori amigdala, teori triad brain, dan belahan otak kiri dan kanan. Yang pertama, saya akan menjelaskan teori emosi. Menurut Cannon pada tahun 1927 menyatakan bahwa peranan utama emosi berada di talamus yang merupakan bagian inti dari pusat otak. Cannon berpendapat bahwa talamus memberikan respon terhadap stimulus yang membangkitkan emosi dengan mengirim impuls secara serempak ke korteks cerebral dan ke bagian tubuh yang lain. Perasaan emosional merupakan akibat keterbangkitan korteks dan sistem simpatik. Menurut teori ini yang dikembangkan oleh Barth dan dikenal sebagai teori Cannon-Barth, perubahan badani dan pengalaman emosi terjadi pada saat yang sama. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai teori amigdala. Amigdala adalah struktur dalam sistem saraf berbentuk seperti almond yang terletak di dasar lobus temporalis. Amigdala merupakan bagian dari sistem limbik yang terlibat dalam pengalaman emosional dan fungsi seksual. Struktur ini berperan dalam ingatan yang bersifat emosional dan berbentuk dari seluruh nukleus atau klaster badan sel. Amigdala tumbuh dan mencapai puncak perkembangannya sebelum usia 4 tahun. Selanjutnya, teori triad brain. Teori dari Paul D. MacLean berawal dari hipotesisnya di tahun 1960-an. Seorang neuroscientist Amerika yang menjelaskan tentang evolusi otak vertebrata di dalam bukunya The Triad Brain in Evolution 1990. Kajian teori triad ini terus dikembangkan oleh para ahli sampai saat ini. Berdasarkan teori triad brain ini, otak manusia terbagi menjadi 3 bagian, yaitu reptilian, kompleks atau otak reptil, limbic system atau sistem limbik, dan neocortex. Yang terakhir adalah belahan otak kiri dan otak kanan. Perbedaan antara kedua belahan otak berkaitan dengan kepribadian. Secara rata-rata, individu yang memiliki aktivasi korteks frontal lebih tinggi pada belahan otak kiri cenderung lebih bahagia, mudah bergaul dan lebih suka bersenang-senang. Individu yang memiliki aktivitas korteks frontal lebih tinggi pada belahan otak kanan cenderung lebih tertutup, tidak puas dengan hidup, dan lebih mudah emosi yang tidak menyenangkan. Belahan otak kanan lebih responsif terhadap stimulus emosional daripada belahan otak kiri. Sebagai contoh, mendengar suara tawa atau tangis akan lebih mengaktifasi amigdala kanan daripada amigdala kiri. Ketika seseorang mengamati wajah, perhatian yang dicurahkan untuk mengenali ekspresi emosi akan meningkatkan aktivitas korteks temporal belahan otak kanan. Baik, selanjutnya problematika dalam pendidikan. Problematika dalam pendidikan ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, peran pendidikan pada usia dini. Efektivitas neuroscience dalam pendidikan tergantung pada peran pendidikan usia dini. Proses mencetak dan membentuk dalam otak ini menunjukkan bahwa pendidikan anak usia dini itu sangat penting.
Periode-periode perkembangan bayi dan anak-anak usia prasekolah dapat mempersiapkan tahapan untuk penguasaan kompetensi-kompetensi yang diperlukan dapat belajar dengan baik di sekolah. Yang kedua, kompleksitas dari proses-proses kognitif. Gagasan bahwa pengajaran dan pengalaman-pengalaman pembelajaran harus direncanakan supaya dapat memperhitungkan kompleksitas-kompleksitas dari proses-proses kognitif seperti perhatian dan memori. Penelitian neuroscience telah menunjukkan bahwa perhatian bukan merupakan proses tunggal, tetapi mencakup banyak komponen, misalnya bersiap terhadap suatu perubahan dalam kondisi yang sedang dijalani, melokalisir sumber perubahan, dan sebagainya. Yang ketiga adalah kesulitan-kesulitan belajar siswa. Penelitian otak menunjukkan bahwa kunci untuk memperbaiki kekurangan dalam pelajaran tertentu adalah mengetahui dalam aspek-aspek pelajaran yang mana seorang siswa mengalami kesulitan dan kemudian berupaya menanganinya secara khusus. Contohnya pengajaran strategi kognitif untuk kelemahan-kelemahan anak-anak dapat dipadukan dengan pengajaran membaca tradisional. Yang terakhir, yang keempat, yaitu kompleksitas teori-teori pembelajaran. Penelitian terhadap otak telah menunjukkan bahwa teori-teori pembelajaran dengan banyak sisi tanpa menangkap keadaan yang sebenarnya dengan lebih baik dibanding model-model parsimoni. Ada banyak muatan yang tidak diperlukan dalam fungsi otak yang menjelaskan temuan yang menunjukkan bahwa ketika suatu wilayah otak yang diketahui berkaitan dengan fungsi tertentu terkena terutama, fungsi tersebut bisa jadi tidak sepenuhnya hilang. Setelah saya menjelaskan tadi tentang problematika dalam pendidikan, tentu ada solusi untuk menanganinya. Sekarang saya akan menjelaskan solusi untuk problematika dalam pendidikan tersebut. Solusi untuk problematika dalam pendidikan tersebut ada 5. Yang pertama, pembelajaran berbasis permasalahan. Pembelajaran berbasis permasalahan menarik keterlibatan siswa dalam pembelajaran dan membantu memotivasi mereka. Ketika siswa belajar kelompok, mereka juga dapat meningkatkan keterampilan kerjasama mereka dalam belajar. Pembelajaran dengan gaya ini mengharuskan siswa berpikir kreatif dan mengolah pengetahuan mereka untuk digunakan dengan cara-cara yang khas. Metode ini bermanfaat terutama untuk pengerjaan proyek-proyek yang tidak memiliki satu solusi yang benar secara pasti. Baik, selanjutnya yang kedua, yaitu simulasi dan permainan peran. Simulasi dapat dilakukan melalui komputer, di kelas-kelas atau tempat-tempat umum seperti museum. Permainan peran adalah suatu bentuk penyajian model di mana para siswa saling mengamati. Baik simulasi maupun permainan peran memberi kesempatan belajar yang tidak bisa didapatkan oleh siswa dengan cara-cara biasa. Kedua metode ini memiliki manfaat motivasional dan dapat memusatkan perhatian siswa. Baik, selanjutnya yang ketiga yaitu diskusi aktif. Siswa sebagai bagian dari sebuah diskusi dipaksa untuk berpartisipasi. Artinya, siswa tidak bisa menjadi pengamat yang fasih. Tingkat keterlibatan kognitif dan emosional yang meningkat ini dapat menghasilkan pembelajaran yang lebih baik lagi. Aktivitas kognitif ini membantu siswa membangun koneksi-koneksi sinaptif dan cara-cara baru dalam menggunakan informasi. Baik, selanjutnya yang keempat yaitu tampilan visual. Tampilan-tampilan visual membantu meningkatkan perhatian, pembelajaran, dan mempertahankannya. Guru yang menggunakan tampilan visual dalam aktivitas mengajar mereka dengan menggunakan tampilan visual dan mengajak siswanya untuk menggunakannya juga akan menonjolkan pengolah informasi visual dan cenderung meningkatkan pembelajaran siswanya. Baik, yang terakhir yaitu iklim yang positif. Penelitian terhadap otak membuktikan efek-efek positif yang diberikan oleh keterlibatan emosional terhadap pembelajaran dan pembentukan koneksi-koneksi sinaptik. Guru yang menciptakan iklim kelasa yang positif akan menemukan bahwa persoalan-persoalan perilaku dapat diminimalkan dan bahwa siswa akan menjadi terlibat dalam pembelajaran. Baik, di sini kita akan lanjut ke tujuan teori belajar dan pembelajaran neuroscience dalam pendidikan. Poin yang pertama, mempelajari dasar-dasar biologis dari setiap perilaku. Maksudnya di sini tugas utama dari teori belajar dan pembelajaran neuroscience itu sendiri ialah menjelaskan perilaku manusia dari sudut pandang aktivitas yang akan terjadi di dalam otaknya. Misalkan saat kita mau mengambil tindakan, pasti kita selalu memikirkan tindakan tersebut terlebih dahulu apakah baik untuk kita lakukan atau tidaknya. Poin yang kedua, memahami tentang bagaimana kerja otak kita atau bagaimana otak bekerja dalam menangkap pelajaran. Nah, tujuannya ialah ketika kita memahami cara kerja kedua otak kita yang kiri dan yang kanan,
maka kita dapat mengendalikan emosi, pikiran, dan ataupun berbagai pikiran dan tingkah laku yang akan kita lakukan apabila salah satu dari otak kita tersebut mengalami gangguan. Nah, terus yang poin yang ketiga, dapat memaksimalkan potensi dari kedua otak tersebut. Nah, maksudnya di sini ialah di setiap bagian otak bekerja dengan prinsip pasti mempunyai bekerja dengan prinsip yang berbeda dan mempunyai jalur tujuan masing-masing di dalamnya, yang kemudian saling membantu satu sama lain atau memberikan daya dan dukungannya sehingga membentuk suatu kesatuan sehingga terciptanya suatu pengetahuan. Selanjutnya, kelebihan dari teori belajar neuroscience. Yang pertama, memberikan suatu pemikiran baru tentang bagaimana otak manusia bekerja. Yang kedua, memperhatikan kerja alamiah si pembelajar dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, mendukung siswa mencapai apa yang diinginkan pada kemampuan kerja otaknya. Yang keempat, menghindari terjadinya penggunaan berlebihan terhadap kerja otak. Yang kelima, dapat menggunakan berbagai model-model belajar dalam mengaplikasikan teori ini. Kekurangan dari teori belajar neuroscience. 1. Keadaan yang kurang kondusif. Contohnya di sini, pada saat kita belajar, jikalau keadaan dan lingkungannya kurang kondusif, maka proses belajar dan pembelajaran kita kurang maksimal. Yang kedua, minimnya pengetahuan tentang teori ini. Karena teori ini masih baru, otomatis karena sedikitnya tenaga pendidikan yang mengetahui tentang teori ini. Yang ketiga, memerlukan waktu yang lama untuk memahami bagaimana otak bekerja. Yang keempat, memerlukan fasilitas yang memadai dan mendukung untuk menjalin teori ini.